Selamat malam Bang Yos. Selamat malam. Selamat datang di San Francisco. Gimana kesan-kesannya datang ke San Francisco, Bang? Iya, saya belum pernah merasakan situasi seperti ini ya selama saya berkarier baik di militer maupun di pemerintahan. Untuk kepentingan pribadi ini ya, istirahat seperti sekarang ini di San Francisco ya, hujan terus, jadi dingin ya, kecuali kepingin tidur dan makan gitu, dan tidak pernah saya rasakan sebelum ini kan gitu kan. Itu positifnya ya. Namun juga saya tidak betah itu ternyata. Jadi pengangguran begini dari beberapa hari pun saya sudah homesick gitu kan. Udah kepingin segera pulang mengerjakan sesuatu di sana gitu. Gitu. Oke. Eh, Bang Yos, kita langsung aja ke pokok masalahnya malam hari ini supaya kita bisa singkat waktu begitu. Eh, Bisa Bang Yos jelaskan kira-kira latar belakang Bang Yos mendeklarasikan diri untuk running for president untuk. Iya. Yang pertama karena memang saya dapat dorongan banyak pihak ya. Banyak pihak yang saya maksud itu eh, yang pertama adalah para tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat pun kalau saya kelompokkan cukup mewakili elemen-elemen masyarakat ya. Contohnya ada tokoh pemuda, ada media, ada pengusaha, ada ulama dan tokoh agama yang lain, ada tokoh wanita gitu kan. Nah, kemudian juga ada partai-partai yang sudah eksis, khususnya partai-partai kecil ya. Lalu ada juga partai-partai yang baru muncul ya. Mereka mendirikan partai murni minta izin kepada saya. Kita mau mendirikan partai karena kita berniat ingin memperbaiki negeri ini. Tapi pertanyaannya apakah Anda mau ditokohkan di 2009? Kalau iya jawabannya kami akan deklarasikan partai ini. Kalau tidak ya kami tidak akan buat partai. Itu saya hitung ada 14 kira-kira partai yang baru muncul. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah dorongan yang cukup kuat dari kelompok masyarakat pada saat saya masih gubernur dulu. Yang kedua juga saya telah mengabdi untuk negeri ini jumlahnya 39 tahun. Ya. 29 tahun mengabdi di TNI Angkatan Darat, kemudian 10 tahun sebagai gubernur ibu kota negara. Ya. Gubernur Jakarta itu adalah potret mininya Indonesia Jakarta itu. Kecuali itu saya juga menjadi ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh Indonesia yang anggotanya adalah para gubernur seluruh Indonesia. Dari latar belakang seperti itu, saya merasa mempunyai jam terbang dan pengetahuan dan pengalaman yang cukup ya. Dengan kapasitas saya sebagai gubernur maupun ketua APSI itu tadi, saya tahu persis apa yang sebenarnya yang terjadi di daerah dan apa yang mereka inginkan gitu. Nah, melihat situasi negeri kita seperti ini, sebagai anak bangsa seperti Anda juga harus tergerak hatinya untuk terus mengabdi gitu. Nah, mengapa saya deklarasi jauh sebelumnya? Saya juga ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat di dalam memilih pemimpinnya. Cukup waktu dia untuk memilih selama 2 tahun kepada Sutioso yang akrab dipanggil Bang Yos ini. Layak tidak dia menjadi pemimpin? Nah, kalau layak tentu jangan ragu-ragu memilih saya. Sebaliknya kalau masyarakat tidak memilih tidak layak, jangan pilih saya, harus milih yang lebih baik. Itu saja harapan saya. Ya, Bang Yos tadi sebutkan kira-kira punya waktu 2 tahun sebelum benar-benar nanti akan naik, akan apa? Benar-benar akan, Pahit lah. ya, fight atau enggak begitu. Nah, kira-kira kalau di Amerika biasanya uh, kinerja seorang bukan kinerja ya. Jadi orang tertarik untuk memilih calon presiden karena program-program kerjanya. Nah, dalam hal ini Bang Yos kira-kira punya program-program kerja apa atau apa yang bisa menarik Bapak sebagai kandidat independen agar mereka tertarik untuk memilih Bapak? Ya, yang pertama saya ingin jelaskan dulu mengapa saya perlu waktu yang lebih panjang ya. Karena saya sudah memprediksi bahwa kompetitor yang lain nanti adalah pemain-pemain lama semua. Pemain yang pernah berkompetisi tahun 2004 ya, termasuk incumbent sekarang. Ya, artinya beliau-beliau ini sudah pernah kampanye, sudah pernah sosialisasi pada masyarakat. Sementara saya di dalam posisi pemain lokal, yaitu tokoh Jakarta. Karena itulah saya perlu sosialisasi pada masyarakat untuk mengenalkan.
Nah, di dalam sosialisasi ini memang saya terjun langsung di tengah-tengah masyarakat di daerah. Saya berbicara langsung untuk menangkap aspirasi mereka dan saya mengatakan apa yang akan saya lakukan. Jadi saya mempunyai prinsip dasar bahwa negeri ini sebenarnya negeri kaya, ya, diukur dari resources yang kita miliki, ragamnya maupun jumlahnya. Jadi negeri kaya ini harus menjadi kaya, ya, bukan miskin dan dihina orang seperti sekarang kan. Itu saja komitmen. Dengan latar belakang yang saya miliki itu tadi, saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail di dalam wawancara ini, tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa kalau kesempatan itu ada di diri saya pasti akan bisa membuat negeri ini lebih baik, termasuk membuat negeri ini disegani juga oleh bangsa lain. Gitu. Ya, kalau kita boleh persempit pertanyaan tadi, Pak. Kira-kira kalau katakan Bang Yos adalah Presiden Republik Indonesia 2009, dalam 100 hari Bapak menjadi Presiden, Bapak akan melakukan apa? Yang pertama harus saya lakukan adalah reformasi administrasi. Perlu Anda ketahui bahwa banyak aturan-aturan berupa undang-undang, termasuk undang-undang sektoral, ya. Ada peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan menteri, itu saling tumpang tindih, ya. Yang akhirnya kerancuan ini menimbulkan ketidakstabilan di dalam pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Dan ini akan berpengaruh juga terhadap niat investor untuk tanam investasi di Indonesia. Ini dulu harus kita tertibkan, sehingga ada kepastian hukum bahwa jalan menuju ke sini udah pasti benernya. Sekarang ini tidak. Menurut aturan ini saya jalan ke sana, ternyata disalahkan oleh aturan lain. Ini yang terjadi. Sehingga juga administrasi negara ini juga saya akan konsekuen dengan undang-undang otonomi daerah yang paling baru dikeluarkan, yang sudah direvisi tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 otonomi daerah, di mana jiwa dan semangat Undang-Undang otonomi daerah itu adalah desentralisasi, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk memanage daerahnya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Dan sekarang ini dari pemerintahan ke pemerintahan saya nilai masih sentralistik, ya, kewenangan maupun keuangan itu masih ada di pusat, ya. Karena itulah tidak terjadi pembangunan di daerah, karena di daerah menyandarkan anggaran APBD yang sangat kecil. Sudah begitu peraturan keuangan yang seperti saya katakan tadi bertele-tele, ya, baik di dalam menggulirkan anggaran peraturan keuangan maupun pertanggungjawab keuangan, ya, diperiksa sana periksa sini, sehingga kesimpulan saya 1 tahun itu hanya disibukkan oleh aturan-aturan dan pemeriksaan. Oleh sebab itu anggaran yang kecil di daerah itu pun tidak terserap habis. Nah, itu sebabnya terjadilah karena tidak ada peluang kerja, ya pengangguran merajalela. Pengangguran adalah identik kemiskinan, kan gitu. Jadi nanti harus kita balik, ya, karena jiwa dan semangat otonomi daerah desentralisasi, kewenangan ada di daerah, keuangan dan kewenangan ada di daerah. Di atas adalah membuat regulasi dan melakukan pengawasan apakah pembangunan itu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dengan cara begitu maka tidak akan terjadi urbanisasi besar-besaran kayak sekarang. Mereka pada ke kota-kota besar, terutama Jakarta, untuk survive. Dan itu adalah masalah perkotaan yang sulit sekali diselesaikan. Iya. Terus karena kita sedang berada di Amerika Serikat, Pak, untuk calon pemilih atau pemilih dalam pemilihan presiden 2009, meskipun baru masih lama ya, tapi kira-kira Bapak mungkin ada pesan-pesan untuk pemilih Indonesia di Amerika? Ya, terutama warga negara di Amerika Serikat, ya. Anda bagaimanapun, meski mungkin kerja di sini atau sekolah di sini adalah bangsa Indonesia, harus mempunyai keprihatinan yang sama dengan saya, bahwa negeri ini harus di-manage secara benar, supaya negeri ini lebih sejahtera, negeri ini menjadi negeri yang jaya dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu semua anak bangsa harus berpikir demikian. Saya meyakini di Amerika Serikat ini banyak yang positif yang bisa Anda pelajari, yang kira-kira bisa diterapkan di Indonesia. Siapapun presiden yang akan datang 2009, saya kira mempunyai kewajiban untuk memberikan saran-saran masukan demi kemajuan bangsa kita ini, gitu. Andai kata saya diberi kesempatan, itu sudah pasti saya lakukan. Saya akan mencari masukan dari manapun sumbernya, gitu, supaya saya memanage negeri kita ini dengan cara yang benar.
Ya, yang terakhir Pak, pertanyaan hiburan nih. Bapak nanti akan membuat album begitu seperti Mbak Sofi Sudirman bikin lagu dangdut begitu Pak? Saya itu kalau soal nyanyi-menyanyi itu tidak ada masalah. Gitu. Yang masalah itu yang mendengarkan. Jadi saya bukan penyanyi ya, saya ingat saya bukan penyanyi, saya tidak bisa ngarang lagu, bahkan baca not pun saya tidak bisa. Tetapi kalau saya nyanyi, saya hanya nyanyi bonek aja, bondo nekat asal nyanyi saja karena disuruh gitu kan. Jadi tentu saya tidak akan sempat barangkali nyanyi-nyanyi ya, tetapi saya mungkin nyanyi hanya di kamar mandi saja beraninya. Apalagi saya ngarang lagu sudah dipastikan saya tidak bisa, karena saya tidak punya bakat di situ. Saya tentara dari pasukan tempur ya. Kalau disuruh fight itu jagonya barangkali gitu kan. Oke, terima kasih, Terima kasih. Pak Sutioso untuk Selamat malam. kesempatan wawancara.